Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam wal qalama lil kitab wal kitabata lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat kesempatan dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira dan harapan ini. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena Dialah yang telah menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat suci dan mulia, di mana seluruh umat muslim yang berada di dunia merayakan kedatangannya dengan penuh sukacita. Namun di balik kejadian ini, marilah kita mengambil pemahaman atas perbedaan suasana bulan suci Ramadan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada zaman dahulu, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ia juga merupakan sebuah perjuangan yang nyata dalam melawan kesulitan hidup. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat, bisa mengabarkan di dalam isi hati kita. Pada saat itu orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang pada saat itu harus bersabar akan keterbatasannya dalam mencari makanan dan minuman yang layak untuk berbuka. Bapak Ibu jemaah sekalian, puasa mereka mengukir ketabahan yang besar dan iman yang kokoh di dalam hati mereka. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di bulan Ramadan, dan barang siapa yang melewatkan kesempatan pada malam itu, sungguh dia telah kehilangan kebaikan yang sangat besar. Di samping itu, puasa pada zaman dahulu membawa seluruh kaum muslimin kepada kesatuan yang sangat kokoh, Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena apa? Mereka saling berbagi rezeki, merasakan kepedulian dan menjaga kebersamaan dalam kebaikan. Puasa mereka menjadi momen dalam memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sosial di antara mereka. Dan di zaman sekarang kita telah dihadapkan kepada tantangan yang sangat berbeda, Bapak Ibu jemaah sekalian. Teknologi telah membawa kita kepada kenyamanan dan kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan teknologi kita bisa dengan mudah mengakses makanan, minuman yang akan kita gunakan saat berbuka nanti. Dan dengan teknologi juga kita bisa mengetahui bahwa waktu ini sudah waktu imsak, waktu ini sudah waktu berbuka. Dan jamaah sekalian yang harus kita ketahui, pada zaman dahulu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, waktu sahur yang paling banyak pahalanya terletak 20 menit sebelum azan subuh, sebelum azan kedua yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, ya, 20 menit sebelum azan subuh. Dan pada saat itu ketika
kaum muslimin pada zaman Rasulullah ingin mengetahui waktu imsak, mereka harus membedakan antara benang hitam dan benang putih. Mungkin fenomena ini terasa asing bagi kita, namun kegiatan ini, aktivitas ini sudah dibiasakan, sudah berulang kali terjadi di kalangan para sahabat yang di zaman Rasulullah SAW. Dan kegiatan ini, aktivitas ini, fenomena ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Baqarah potongan ayat 187 yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya dan makan dan minumlah kamu hingga jelas bagimu antara benang hitam, benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Namun saya tanya kepada Bapak jamaah sekalian, dengan segala kemudahan yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini di zaman sekarang, apakah dengan segala kemudahan itu bisa mendekatkan kita kepada esensi puasa yang sebenarnya itu? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim, jika saja seorang hamba belum bisa meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan dosa, sungguh Allah tidak menginginkannya untuk meninggalkan makanan dan minum. Itu berarti jika seorang hamba dengan segala kemudahan yang telah dia dapatkan pada zaman sekarang dalam melakukan ibadah puasa, tetapi dia belum bisa meninggalkan dua hal tersebut, Bapak Ibu, salah satunya perkataan dosa dan perbuatan buruk, maka Allah tidak akan menginginkan untuk dia meninggalkan puasa, meninggalkan makanan dan minuman. Itu berarti puasanya sia-sia, dia mendapatkan pahala. Karena apa? Dia belum bisa meninggalkan dua hal tersebut, perkataan dosa dan perbuatan buruk. Memang di zaman sekarang kita mudah saja terlena dan melupakan esensi yang sebenarnya dari puasa. Puasa di zaman sekarang mengajarkan kita untuk memperkuat kontrol diri dan menjaga hawa nafsu dan menjauhi segala godaan dunia yang melimpah. Di zaman sekarang kita diajarkan untuk membedakan antara sebuah kebaikan dan sebuah keburukan. Namun terhadap sebuah perubahan zaman, esensi puasa tetap sama, Bapak Ibu jemaah sekalian, yaitu puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga menahan diri dari segala perbuatan buruk, perkataan dusta dan amal kebaikan. Sering berbuat amal kebaikan. Inilah esensi puasa yang harus kita pertahankan terhadap perubahan zaman. Dan marilah pada kesempatan puasa ini kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk merefleksikan diri, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kita untuk merefleksikan diri bisa memberkahi kita, bisa merahmati kita dalam melaksanakan atau mengamalkan amal-amal yang baik di bulan Ramadan kali ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang baik, dan semoga kita juga bisa dipertemukan untuk melaksanakan dan diberi kesempatan untuk bertemu kepada bulan Ramadan di tahun depan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini selama hari-hari ke depan, dan perbuatan kita, amalan kita yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang akan datang. Sekian untuk saya. Jika ada kesalahan dan ada kesempatan lagi, saya akan bertutup di sini. Ini ketiga kali saya bertutup setelah 2 tahun yang lalu saya bertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.